Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview kembali penjelasan dari dosen saya, yaitu tujuan instruksional khusus. Pada video sebelumnya telah dibahas struktur pengendalian intern dalam konteks sistem manual, dan telah disebutkan pada video sebelumnya bahwa ada beberapa aspek pengendalian yang perlu diperhatikan dalam sistem PDE. Meskipun demikian, tidak ada perbedaan antara konsep audit yang diterapkan untuk sistem PDE dengan sistem manual. Pendekatan untuk mencapai tujuan pengerjaan. Setelah selesai mempelajari materi ini, diharapkan kepada mahasiswa akan dapat memahami komponen PDE dan sebagainya. Komponen sistem PDE. Auditing dengan menggunakan sistem PDE namun tetap dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Meskipun demikian, metode khusus harus dilaksanakan untuk menerapkan konsep audit yang mendasar. Sistem PDE, pemrosesan data elektronik atau EPD, Electronic Data Processing, adalah sistem pemrosesan data menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Sistem PDE merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi yang penting saat ini untuk dilakukan. Ada 4 komponen sistem PDE, yaitu perangkat keras, hardware, ada software, ada metode pengorganisasian data, ada metode pemrosesan data. Perangkat keras, hardware. Hardware komputer merupakan peralatan fisik yang digunakan dalam sistem PDE. Konfigurasi hardware berisi 5 komponen, yaitu catatan processing unit atau CPU, peralatan input device, peralatan output, peralatan komunikasi komputer, dan secondary storage. Komponen hardware yang utama adalah CPU. CPU merupakan pusat komputer yang sebagai otak komputer. Arithmetic Logic Unit, Internal Storage Unit. Ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak komputer yang terkait dalam sistem PDE adalah sistem software dan application software. Perangkat lunak sistem ini melaksanakan fungsi umum yang harus ada agar komputer dapat beroperasi dan mengolah data sebagaimana mestinya. Perangkat lunak sistem operasi dikelompokkan menjadi: yang pertama, sistem operasi, program unit, Empirus dan Asimbos, sistem manajemen basis. Metode pengorganisasian data. Metode pengorganisasian data merupakan cara bagaimana data diorganisasikan dalam file komputer. Ada 2 jenis metode pengorganisasian data yang dapat digunakan, yaitu traditional file method, database method. Traditional file method. Pada metode ini, traditional file method. Pada metode ini, master file dan file transaksi dipisahkan untuk setiap aplikasi akuntansi dan siklus akuntansi yang berbeda. Oleh karena itu, data dalam file hanya dapat diakses oleh satu program aplikasi yang dirancang untuk data tersebut. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya duplikat data. Apabila 2 program lebih aplikasi yang berbeda memerlukan data yang sama, maka 2 file yang sama harus dibuat. Database method. Database method merupakan metode organisasi data yang didasarkan pada kemampuan data dalam file untuk diakses langsung oleh berbagai program aplikasi. Metode pemrosesan data ada 3 jenis, yaitu metode pemrosesan data yang dapat digunakan, yaitu batch entry atau batch processing, only entry atau batch processing, online processing. Selanjutnya, metode pengorganisasian data. Tadi sudah dibahas tadi, mohon maaf. Online entry batch processing.
Pada metode ini, online entry batch processing, data transaksi terjadi langsung dimasukkan melalui terminal, tetapi tidak langsung diproses. Data yang dimasukkan melalui terminal disimpan terlebih dahulu dalam suatu file transaksi, menunggu saat pemrosesannya. Online entry atau online processing. Pada metode online entry online processing, data yang terjadi langsung dimasukkan melalui terminal untuk langsung diproses. Kelebihan dan kekurangan sistem PDE dibandingkan dengan sistem manual. Sistem PDE mempunyai beberapa kelebihan yang signifikan daripada sistem manual. Yang pertama, ada sistem PDE dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pemrosesan data daripada sistem manual. Yang kedua, sistem PDE dapat memberi laporan akuntansi yang tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan penelaan operasi daripada sistem manual. Yang ketiga, ada sistem PDE yang mencegah kesalahan perhitungan dan penulisan data transaksi yang sering terjadi pada sistem manual. Kelemahan pada sistem PDE yaitu yang pertama, ada sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi yang terbatas dibandingkan dengan sistem manual. Lebih sedikit bukti dokumen mengenai kinerja prosedur pengendalian pada sistem PDE daripada sistem manual. Informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat daripada sistem manual. Pengurangan campur tangan manusia dalam sistem PDE dapat mengakibatkan tersembunyinya kesalahan yang sebenarnya dapat diamati dalam sistem manual. Informasi pada sistem PDE lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibandingkan dengan sistem manual. Pengubahan sistem dalam sistem PDE lebih sulit diimplementasikan dan dikendalikan daripada sistem manual. Pengendalian intern pada sistem PDE. Pengendalian sistem PDE mencakup prosedur manual dan prosedur yang dirancang dalam program komputer. Program pengendalian manual dan program komputer terdiri atas pengendalian umum, pengendalian aplikasi. Pengendalian umum merupakan pengendalian yang menyeluruh berdampak terhadap lingkungan PDE. Ada 4 jenis pengendalian umum dalam sistem PDE, yaitu pengendalian organisasi dan operasi, pengendalian perancangan sistem dokumentasi, pengendalian hardware dan software system, pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE, pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE, file data, dan program komputer tanpa operasi. Pengendalian aplikasi organisasi dan operasi. Ada fungsi-fungsi pada Departemen PDE meliputi manajer Departemen PDE bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan pengendalian. Manajer Departemen PDE juga bertanggung jawab untuk menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang mengenai sistem informasi perusahaan. Pengendalian perkembangan sistem dokumentasi. Pengendalian ini merupakan bagian integral dari metode pemisahan otorisasi dan tanggung jawab yang memadai. Hardware yang telah memiliki pengendalian ini dapat mendeteksi kegagalan operasi peralatan komputer. Prosedur dirancang agar output yang dihasilkan dapat diperbaiki. Pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE. Pengendalian fisik, pengendalian akses, dan prosedur backup dan peralihan. Mungkin dalam pembahasan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.